project kemarin kita mau membuat fitur CRUD, create, read, update, dan juga delete data. Oke, pertama kita buka terlebih dahulu Laragonnya. Kemudian start all. Langsung buka terminal. Kita masuk ke file folder manajemen tugas file kita. Kemudian tinggal kita buka Visual Studio Code-nya. Ini coba kita close all dulu ya. Sekarang kita masuk ke user controller dulu. Kita akan bermain-main dengan user dulu. Coba kita buka ya di Oke, kita buka manajemen tugas. Kedua, coba kita masuk dulu ke login. Oke, kita sudah masuk ke login. Sekarang coba kita buka database dulu, database seeder. Nah, seeder, database seeder. Nah, coba ini untuk nama usernya kita ganti dulu biar enak. Misal nama kalian aja. Terus emailnya di sini. Karena kita sekarang jabatannya admin, jadi kita coba pakai admin.gmail.com. Sekarang kita coba bikin 2 user lagi. Jadi total ada 3 user. Nah, 3. Coba kita yang kedua ini kita ganti, misalnya jadi Putri. Kemudian emailnya berarti putri@gmail.com. Kemudian jabatannya di sini karyawan. Misalnya. Passwordnya sama nggak apa-apa. Kemudian ini coba kita ganti jadi Edo.
Coba kita buka dulu localhost-nya. Kemudian di terminal kita migrate dulu PHP artisan, kita bersihkan, jadi migrate fresh. Kita akan kirim data seeder tadi, berarti php artisan db seed. Coba kita refresh lagi, kita masuk ke db manajemen tugas 2, kemudian kita masuk ke users. Apakah udah masuk? Oke, alhamdulillah masuk. Ini ada 3 nama yang tadi udah kita input. Coba kita login pakai yang jabatannya admin dulu. Coba kita login di sini, admin@gmail.com. Login. It's expired. Kenapa ya? Nah, sekarang kita coba lagi deh ya. Harus benar-benar admin@gmail.com, passwordnya 123 3 kali ternyata guys. Nah, alhamdulillah sukses, Anda berhasil login. Kita bakal perbaiki user dulu biar yang masuk itu yang ada di database. Coba kita masuk sekarang dulu ke user controller. Ini di close, masuk ke user controller. Setelah menu admin, kita tampilin satu lagi, kita buat satu lagi, yaitu user. Kemudian ini kita ubah jadi user
ini pakai koma, kemudian ini use app models user. Models. Oke, sekarang lanjut. Coba masuk ke bagian out. Masuk ke resources, views, admin, user. Oh ini nih, yang user ya, maaf. Terus table row ini kita hapus. Kemudian kita kasih namanya for each. Jadi $user as item. Kita kasih table row, habis itu kasih td. Nah, kemudian di dalam td ini kita masukin kurung awal ini $loop iteration. Jadi kalau kita lihat di sini, kita refresh. Nah, jadi semua datanya nggak ada kan? Tapi di sini ada nih 1, 2, 3 dan dia menyesuaikan nih 1, 2, 3 sama kan? Coba kita kasih kelas dulu di table detailnya. Text center aja. Nah, sekarang kita kasih nama lagi. Kita masukin nama, berarti kita kayak gini lagi. Kemudian $item kan, jadi kan awalnya user as item, berarti kita sekarang ambil item nama. Kita lihat dulu di sini. Oke, namanya udah masuk dan dia itu sesuai dengan nama yang ada di localhost database.
Nah, berarti kita tinggal perulangan aja. Di sini berarti kan tinggal email, jabatan, status. Berarti yang kedua ini ada email, terus ada selanjutnya ada jabatan, jabatan, status. Di sini kita coba bikin lagi. Bikin TD, tapi di sini kita pakai href. Ini dikosongin dulu. Terus kita pakai icon class fast edit. Kita tambahin satu lagi di dalam table detail yang sama. Nah, yang satu lagi ini namanya delete. Terus semua ini kita kasih sama-sama, kita kasih kelas btn, btnsm, btn warning. Tapi untuk yang delete ini kita ubah jadi btn danger. Atau oh ya, lupa ini bukan delete tapi trash. Kemudian di sini di awal tabel detail yang isinya ada link, jangan lupa kasih kelas kemudian text center. Coba kita lihat dulu. Nah, ini ya udah masuk kayak gini. Ini bukan status ya, tapi ternyata is underscore tugas. Jadi ini kita ganti is underscore tugas. Oke, dia jadi 0 karena emang statusnya ini 0 ya, tugasnya. Karena kalau kita lihat di database seeders kita, di sini itu kan kita false semua ya, makanya dia 0. Coba kita otak-atik yang email. Ini kita kasih dulu span
plus batch info, kemudian ininya berarti tinggal kita masukin ke dalam span-nya. Coba kita lihat ya. Oke, dia udah masuk jadi kayak gitu. Sama tambahin text center ya di sini. Karena jabatan itu ada 2, jadi kita mau kasih 2 yang berbeda. Oke, di bagian jabatan ini kita mau kasih juga styling kayak tadi untuk pembeda antara admin dan juga karyawan. Pertama, kita mau kasih if. Nah, if dan and if. Jadi kalau si item yang merupakan jabatan, kalau misalnya dia itu admin, maka nah ini dari sini aja kita copy, maka dia itu akan batch-nya menjadi batch info, atau berarti warnanya biru, atau di sini kita bisa ganti batch success jadi warnanya hijau. Tinggal diganti aja ini jadi jabatan and if kan. Nah, kita salah nih harusnya, span-nya nggak sampai akhir. Nah, menjadi sukses, kemudian ini jadi jabatan. Nah, terus kita kasih else. Bentar, ini kita salah.
Nah, kalau bukan admin, berarti nama jabatan itu berwarna danger. Kita coba dulu ya, lihat. Nah, kan benar. Kalau admin dia hijau, kalau bukan admin dia merah, danger. Tinggal kita tambahin aja text center ya di sini. Kita ganti deh ini. Kalau admin dia dark, kalau selain itu dia light. Atau mungkin info. Kemudian yang ini untuk emailnya kita ganti jadi primary. Oke, jadi kayak gini ya. Oke, kita lakuin hal yang sama untuk status. Jadi TD ini kita copy. Kemudian TD yang untuk status tinggal kita ganti sama TD yang tadi jabatan. Nah, ini kan, ini fokus ya di bagian sini. Terus semua yang jabatan-jabatan ini, jabatan, ganti jadi list tugas. Oh, tapi ini kita hapus deh. Juga. Nah, kalau misalnya tugasnya ini false atau belum dikerjakan, belum ditugaskan maksudnya, maka dia ini akan danger, akan berwarna merah dan akan ada tulisan belum ditugaskan. Kebalikannya, kalau dia true atau udah ditugaskan, berarti kita kasih dia sukses aja, warna hijau, dan ada keterangan sudah ditugaskan. Coba kita masuk lagi ke localhost. Kita mau ganti si Putri ini, dia udah punya tugas ceritanya jadi 1. Kita tunggu dulu ya, ini sangat-sangat loading. Oke, loadingnya sudah. Coba kita refresh. Nah, udah ada nih 1. Si Putri tadi kan sudah ditugaskan, udah ada 1 tugasnya.
Nah, sekarang data user udah berhasil untuk melihat data user sesuai dengan database. Nah, kita sekarang mau memperbaiki. Ini kan namanya masih kita tulis manual kan. Bahwasanya si Risha ini admin kan masih nulis manual. Coba kita masuk ke Visual Studio Code lagi. Coba kita masuk ke Resources, terus Views, Layouts, terus ke App. Coba kita find di sini, tadi kan namanya tuh Risha ya. Nah, ini kan kita hapus dulu nih. Nah, sekarang coba kita bikin nih di sini. Nah, ini tuh gunanya apa? Biar kita bisa ngambil sesuai dengan nama yang login namanya. Gitu. Jadi coba kita lihat di sini nih. Nah, dia berubah nih jadi Risha. Kenapa? Tadi kan ingat gak pertama kali itu kita login itu pakai email admin@gmail.com, dimana admin@gmail.com itu punya orang yang namanya Risha aja. Jadi makanya di sini dia langsung berubah mengikuti user siapa yang login tadi. Misal kita ganti nih ya buat memastikan kita jadi Risha, misalnya A-nya kita tambahin ya banyak nih, enter. Kalau kita refresh di sini, nah kan dia juga banyak, berarti ini udah masuk ya. Nama ini tuh adalah nama user yang login. Sekarang untuk melihat ininya nih, sesuaikan si Risha ini admin atau karyawan, sesuai. Caranya ini tinggal kita copy aja karena formatnya sama, isi adminnya dengan ini, kemudian namanya tinggal kita ganti dengan jabatan, kan nama fieldnya emang jabatan kan. Coba ya kita refresh. Kalau kita buka Risha, dia adalah admin karena emang dia emang admin ya. Coba kita jabatannya kita ganti jadi kita ini karena I6 jadi karyawan. Kita refresh, kita lihat si Risha, maka dia adalah karyawan. Jadi ini udah bergantung kepada, udah sesuai ya sama si localhost. Ini aku ganti lagi jadi admin. Oke, jadi mungkin ini untuk read dari, kita bisa melihat tampilan dari data user. Setelah ini kita akan lanjut ke ini, tambah data. Nah, sekarang untuk tambah datanya kita harus kita
isi datanya langsung dari sini, bukan dari database lagi atau bukan manual. Sekarang kita masuk ke indeksnya yang di user. Terus indeks ini kita copy, langsung paste. Yang udah kita copy tadi kita ganti jadi create.blade.php. Kemudian coba kita cari card body. Ini kita hapus aja. Oke, sebentar. Sekarang coba kita close semuanya dulu. Kemudian kita buka roots, masuk ke web.php. Nah, untuk yang user, kita duplicate. Terus untuk user setelah get ini kita tambahin create. Nah, kemudian indeks ini kita ganti jadi create, dan namanya ini kita tulis user create. Coba kita masuk ke user controller. Kemudian ini kita copy aja. Nah, terus indeks ini kan nggak boleh ada. Nah, ini kita ganti jadi create. Kemudian untuk indeksnya juga, karena kan nama kita kan create kan. Nih, gimana nih? Di sini admin user create, bukan indeks lagi kan. Untuk user ini berarti tinggal kita hapus aja, nggak usah pakai. Untuk title-nya kita tambahin tambah, jadi tambah data user. Coba masuk ke admin user index, ke sini. Coba kita cari tambah data. Nah, ini
kita arahin ke root yang tadi kita udah bikin. Tadi kan kita bikinnya itu user create kan. Kita coba bismillahirrahmanirrahim, tambah data. Nah, hasilnya ini masih kosong kan, berarti karena kita emang belum isi apa-apa. Kemudian ini kita berarti udah masuk ke title yang tambah data user. Masuk ke create table lagi. Untuk title ini kita tinggal coba kita ganti jadi plus. Nah, jadi di sini tinggal kita tulis aja. Jangan tambah data lagi. Kemudian warnanya bukan primary tapi hijau. Kemudian untuk Excel-nya sama PDF ini bisa kita hapus karena tambah data kan nggak butuh untuk ekstrak ke file tersebut. Coba ini bukan plus tapi row left. Jadi ini tinggal kita rujukkan ke halaman root user. Jadi kalau kita coba kita refresh, nah kita klik, dia masuk ke bagian data user. Nah, seperti ini. Mungkin di dalam card body ini, oh ya, kita kasih row dulu. Kemudian coba kita kasih lagi div. Di sini kita kasih kelas call 6. Nah, kan karena kita mau input data, jadi berarti kita harus pakai tag input. Kemudian kita masukin nama fieldnya. Nama fieldnya kan tadi nama ya. Ini harus sama nama field, nggak boleh beda sama nama field. Dan oh iya, kita kasih label. Labelnya adalah nama.
Kemudian for-nya kita hilangin aja, kita ganti dengan class. Kita kasih form label. Terus untuk inputnya kita kasih kelas juga, tapi form apa tadi? Form form control ya. Nah, terus kita kasih dia di nama ini kayak peringatan gitu bahwa dia wajib diisi. Biasanya kan pakai bintang. Terus kelasnya untuk warnain teksnya biar warna merah. Kita coba lihat di sini. Nah, kayak gini ya. Tinggal kita copy aja ya. Untuk selanjutnya kan email. Nah, coba kita ganti dulu ya. Ini kita coba kita ganti jadi email. Coba ini biar nggak pusing. Kita nah gini ya, biar ada jarak. Kita coba. Nah kan dia ada di sampingnya, karena tadi call kita bikinnya 6 biar kebagi 2. Kan total ukuran call itu kan 12. Itu kan kalau full. Jadi kalau biar bagi 2 berarti 6. Maka kita masukin call-nya itu 6. Kemudian type-nya juga, kalau email berarti type-nya juga email. Sama nih nama field-nya. Kita ganti jadi email. Nah, selanjutnya kita kan butuh jabatan sama password ya. Ini tinggal kita copy aja nih, si dua ini. Nah, sisa 2 lagi kan. Jadi ini untuk jabatan. Untuk di bagian nama, coba kita kasih MB2 biar nggak terlalu rapat sama yang bawahnya. Nah, oke. Nah, karena jabatan itu select, jadi biarkan dia penuhin aja. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita ubah dia jadi 12. Kemudian karena dia select, jadi kita nggak pakai input ini.
Nah, jadi kita pakainya select, name-nya jabatan, ID-nya nggak perlu. Nah, kalau kita di sini kita pakainya option ya, karena dia select. Value-nya kan berarti ada admin. Kemudian satu lagi itu ada karyawan. Kita kasih kelas. Kemudian di select ini kita kasih kelas form control. Coba kita cek. Oke, jadi kayak gini kan. Mungkin kita masukin satu option lagi tapi tanpa value. Jadi yang paling option pertama ini kita hilangin value-nya, karena di sini cuman mau kasih kayak ibaratnya kayak placeholder gitu. Pilih jabatan. Gini kan. Nah, gini kan kayak placeholder. Nah, tapi kita pakai ini select dulu biar dia tuh kepilih dulu di awal. Nah kan, dia ke select terlebih dahulu tuh, ya kayak placeholder lah ibaratnya. Nah, tapi bila jabatan yang ini biar nggak bisa dipilih, jadi kita harus kasih disable biar dia nggak bisa dipilih. Nah, sekarang tinggal untuk password dan selanjutnya pakai dari yang nama dan juga email aja. Di copy, kita taruh di sini. Ya kan, nama, email tinggal diganti. Nah, tinggal diganti aja nih judulnya kan, password. Type-nya juga ya, ganti jadi password dan nama field-nya. Nah, kemudian selanjutnya terakhir ini kita mau kasih password. Oh enggak, ini aja. Konfirmasi password. Tapi type-nya tetap sama ya, password. Cuman untuk nama fieldnya ini udah disediain sama si Laravel. Jadi password underscore confirmation. Kita coba buktikan. Oke, di sini udah, cuman kita belum kasih dia MB. Ini terlalu rapet ya. Kita kasih berarti M.
MT ya. Oh tapi si konfirmasi passwordnya belum. Jadi di konfirmasi password juga kita tambahin margin top 2 biar dia nggak dempet sama yang atasnya. Oke, selesai. Tinggal kita tambahin tombol save kan berarti. Coba kita lihat ke tombol kembali. Kita nggak butuh ini ya, di flag sampai XL between ini kita nggak perlu. Kemudian untuk div ini kita hapus. Di bagian nama pertama, dia itu bakalan bernilai 6, kita kasih kalau misalnya dia ukurannya XL. Sama yang ini juga kan, berarti. Jadi kalau dia full layarnya, layar paling besar, berarti dia bakalan jadi 6. Tapi kalau enggak, dia bakal jadi 12. Tinggal kita tambah-tambahin aja XL-XL-nya nih. XL. Ini juga XL. Ini juga XL. Oke, coba kita refresh. Coba kita kecilin. Nah, kan kalau dikecilin dia jadi full kan dari ujung ke ujung. Karena dia bukan XL. Ini di jabatannya ini kita kurang kasih margin. Oke. Tinggal kita kasih button simpan di bawah. Kasih ikonnya fast save. Kita kasih tulisan simpan. Kemudian tinggal kita kasih btn sm
btn primary. Bentar, kayak aku salah naruh. Oh, salah. Taruh kelasnya bukan di sini ya. Masa di sini, harusnya di sini. Nah, di password ini kita kasih MB. Nah, biar simpannya itu geser. Sama tinggal di sini kasih margin right-nya 2. Oke, mungkin sekian dulu untuk sampai ke pembuatan formnya. Kita akan lanjut lagi.